Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni Ningsih dari kelas 28B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi metodologi penelitian pendidikan dengan topik yang lebih mendalam mengenai istilah konsep, variabel, hipotesis, serta bagaimana prosedur dari penelitian kuantitatif. Nah, langsung saja yang pertama adalah konsep. Konsep adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Melalui konsep, penelitian diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya melalui satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, berikutnya yang kedua itu variabel. Variabel adalah bagian empiris dari sebuah konsep atau konstruk. Variabel berfungsi sebagai penghubung antara dunia teoritis dengan dunia empiris. Agar konsep dapat diteliti secara empiris, ia harus dirumuskan secara operasional dengan mengubahnya menjadi variabel. Caranya adalah dengan memilih dimensi tertentu konsep yang memiliki variasi nilai, misalnya pada konsep badan. Nah, dan untuk menjadi variabel yang dapat diukur itu menggunakan tinggi, berat, dan bentuknya. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih secara operasional yang siap diuji secara empiris. Menurut Yunus tahun 2010, kata hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya bersifat meragukan, sedangkan tesis berarti kebenaran. Maka secara harfiah, hipotesis artinya suatu kebenaran yang bersifat meragukan. Kemudian berikutnya prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kegiatan penelitian dimulai dengan mengidentifikasikan permasalahan atau isu-isu yang penting, aktual, dan menarik. Dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan bila masalah itu diteliti. Yang kedua adalah penelitian melihat tujuan sebagai suatu permasalahan. Masalah yang telah ditemukan diformulasikan dalam sebuah rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang dapat dikelola dalam arti layak dan terjangkau untuk diteliti. Kemudian berikutnya yang keempat, setiap sub permasalahan dicari kemungkinan jawabannya secara spesifik dalam bentuk hipotesis yang sesuai. Kemudian yang kelima, penelitian diarahkan untuk mencari data didasari oleh rumusan masalah dan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Nah, dalam hal ini diperlukan desain penelitian yang berisi tahapan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, serta alasan mengapa menggunakan metode tersebut. Kemudian yang keenam, hasil analisis data merupakan temuan yang belum diberi makna. Pemaknaan hasil analisis data dilakukan melalui interpretasi yang mengarah pada upaya mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Dalam tahapan ini dikemukakan tentang penerimaan atau penolakan hipotesis. Interpretasi dibuat dengan melihat hubungan antara temuan yang satu dengan temuan lainnya, sehingga di sini terbentuklah kesimpulan. Jadi kesimpulan yang diperoleh itu menciptakan implikasi dan rekomendasi serta saran dalam pemanfaatan hasil penelitian. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai materi tentang istilah konsep, variabel, hipotesis, serta bagaimana prosedur penelitian kuantitatif. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.